Teman-teman sekalian, kita sering mendengar ada seorang karyawan di sebuah perusahaan, dia bekerja, tetapi kadang-kadang tidak memahami apa makna perusahaan bagi mereka. Ada orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan, punya karir yang bagus, dia sudah mengabdi beberapa lama, tapi ketika ditanya apa makna perusahaan bagi Anda, mereka bingung menjawabnya. Ada juga mungkin seorang sekretaris direksi yang ketika dia bekerja sangat bagus, kemudian dia melayani dengan bagus, membuat laporan dengan bagus, tapi ketika ditanya apa makna perusahaan bagi Anda, mereka bingung menjawabnya. Nah, dalam topik kita kali ini sebagai seorang leader, kita harus mampu membekali tim kita dengan jawaban yang tepat. Apa makna perusahaan bagi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Darmoyo. Dan kita akan melanjutkan seperti biasa, kita akan ngobrol tentang spiritual leadership, ya, atau menjadi seorang pemimpin yang memiliki daya pengaruh yang kuat karena mampu menghidupkan kesadaran spiritual dalam dirinya. Nah, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita sampaikan untuk membekali tim kita, karyawan kita, atau mungkin para manajer di bawah kita, atau think tank, atau tim inti dalam perusahaan kita, untuk menyadari makna perusahaan bagi kita. Mengapa memahami makna perusahaan penting? Ya, karena banyak orang bekerja itu hanya karena rutinitas, hanya karena sebuah kebutuhan, hanya karena sebuah tugas, ya, sehingga tidak meaningful, tidak penuh makna, tidak bisa menghayati, tidak bisa memahami apa sih sebenarnya arti dari aku bekerja di sini, ya, untuk apa sih aku bekerja di sini dan apa sih makna perusahaan. Ini kalau dibiarkan semakin terkikis maknanya atau tidak memiliki pemahaman yang semakin kuat, bisa-bisa orang itu bekerja tapi seperti robot, seperti zombie. Ya, dia hanya bekerja tapi tidak punya hati, tidak bisa menikmati, bekerja tanpa ruh, bekerja tanpa jiwa. Maka tugas Anda sebagai seorang pemimpin di dalam perusahaan-perusahaan, di dalam organisasi manapun, Anda harus membekali tim Anda dengan makna perusahaan bagi Anda. Nah, Anda harus bisa menyampaikan paling tidak minimal ada 3 makna perusahaan bagi setiap karyawan. Baik, kita akan mencoba memahamkan atau menjelaskan tentang apa saja 3 makna perusahaan bagi karyawan atau bagi kita semua yang berada di dalam perusahaan, yang sedang bekerja dalam perusahaan. Yang pertama, Anda sebagai leaders harus menyadarkan bahwa company is place for wealth, yang artinya adalah perusahaan kita adalah tempat mencari kemakmuran, tempat untuk mencari kesejahteraan, tempat untuk mendapatkan penghasilan. Ya, ini harus pertama kita sampaikan kepada tim kita bahwa kita ini bersyukur, kita ini berada di sebuah perusahaan dan makna perusahaan adalah tempat untuk mencari penghasilan, tempat untuk mencari kesejahteraan, tempat untuk mendapatkan sandaran hidup. Jelas ya, kita bekerja tentu dapat gaji, dapat imbalan, dapat bonus, dapat fasilitas yang lain. Ya, itu jelas. Mengapa ini penting? Karena dengan memahami bahwa bekerja itu untuk meningkatkan kesejahteraan, bekerja untuk meningkatkan penghasilan, maka kita akan lebih mudah menyampaikan pesan penting bagi tim kita bahwa penting tidak kita ini penghasilan ini harus bertambah. Penghasilan kita harus bertumbuh, gaji kita harus naik, ya, fasilitas kita harus naik, ya. Penting enggak ini? Tentu penting. Semua orang akan mengatakan, ya Pak, penting Pak, saya ingin gaji saya naik. Nah, oke. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya supaya gaji kita bisa naik? Kita semakin sejahtera. Maka tentu jawabannya adalah kita harus membangun bersama, harus berjuang agar perusahaan terus bertumbuh. Perusahaan terus menghasilkan profit, perusahaan terus berkembang. Karena dengan perusahaan berkembang, otomatis keuntungannya akan meningkat dan kesejahteraan kita akan semakin meningkat. Betul kan?
Maka dengan pemahaman ini, dengan menanamkan kesadaran ini, kita akan lebih mudah menyampaikan sebuah pesan bahwa ketika para leader bicara tentang growth, tentang pertumbuhan, kita harus mengejar target baru, kita harus lebih besar, kita harus lebih berkembang, kita harus meningkatkan pendapatan perusahaan, maka akan kita lebih mudah menyampaikan pesan bahwa itu semua demi siapa? Demi kita bersama, demi anak-anak kita, demi keluarga kita, demi orang-orang yang kita sayangi. Mereka butuh sekolah, mereka harus kuliah, mereka butuh biaya hidup, mereka butuh biaya pendidikan. Maka kita harus menanamkan sebuah kesadaran bahwa itu bisa Anda dapatkan semua jika Anda bersama-sama loyal, berjuang untuk menumbuhkan dan membuat perusahaan ini berkembang. Penting, company is a place for wealth. Perusahaan tempat kita berjuang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan kita. Lalu yang kedua, Anda sebagai leader harus menyampaikan pesan bahwa company is a place for warfare. Apa itu warfare? Warfare adalah tempat kita berperang. Perusahaan kita, organisasi kita adalah tempat kita untuk berperang. Berperang melawan siapa? Di dalam bisnis, jika kita perusahaan swasta, tentu tidak ada kata lain selain kita bertarung, bersaing, berperang dengan para kompetitor kita, para pesaing kita. Maka bagaimana cara bersaing? Ya bukan dengan membunuh mereka, tapi kita harus menunjukkan perkembangan produk yang harus semakin berkualitas, perkembangan pelayanan yang semakin baik agar kita semakin dicintai oleh konsumen kita, agar kita bisa tetap merawat pelanggan-pelanggan kita dengan lebih baik. Nah, kita harus berperang dengan para pesaing, berperang dengan sesuatu yang di luar sana, dengan musuh-musuh perusahaan yang ingin menjatuhkan, ya harus kita hadapi bersama-sama. Yang ingin memerangi kita, ya harus kita hadapi dengan kekuatan yang bersama-sama, harus kompak. Ya, ini kesadaran tentang bahwa kita ini bekerja, bisnis itu bukan perusahaan atau organisasi itu bukan hanya tumbuh sendirian, tapi harus bertarung, bersaing dengan banyak organisasi, dengan banyak perusahaan. Mereka yang paling bagus, mereka yang paling hebat, mereka yang terbaik, itulah yang akan menjadi pemenang, yang akan semakin dicintai oleh masyarakat, oleh konsumennya. Maka ajak mereka untuk benar-benar menyiapkan diri. Ajak tim kita untuk benar-benar mau belajar, menjaga kekompakan, menjaga kerapian barisan, terus mau mengasah cara berpikir, senang dengan perubahan-perubahan, ya welcome dengan inovasi dan sebagainya. Karena kita ini berperang, bertarung, bersaing. Mereka yang terbaik, mereka yang akan memenangkan persaingan. Ini yang harus kita pahami. Itulah berperang dengan pihak luar. Lalu yang kedua, berperang dengan diri, dengan pihak dalam. Yaitu siapa? Diri kita sendiri. Anda harus menyampaikan bahwa tim harus berperang dengan ego kita masing-masing, dengan nafsu-nafsu kita yang jelek, yang mengajak kita untuk maunya sendiri, ya, kemudian mementingkan kepentingan sendiri, mungkin sifat-sifat jahat kita, ini harus kita perangi juga, ya, agar tidak muncul sebuah friksi-friksi di dalam. Ya, jangan sampai antara satu orang tim kita dengan yang lain itu terjadi pertengkaran sendiri. Ini akan merusak barisan kita. Maka kita harus berperang dengan ego, berperang dengan kepentingan pribadi, berperang dengan sifat-sifat jahat dalam diri kita. Ini harus kita lawan. Ini harus kita kendalikan, harus kita tekan agar tidak muncul. Karena kalau ini muncul, ego-ego ini muncul, maka yang terjadi adalah ketidakkompakan. Terjadi konflik-konflik yang justru merugikan tim, merugikan kekuatan kita sebagai satu manajemen. Ya, Anda harus sadarkan itu. Itu yang kedua, yaitu perusahaan tempat untuk bertarung, bersaing, dan berperang. Baik dengan kompetitor ataupun dengan diri kita, dengan ego kita, atau sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Lalu yang ketiga, Anda sebagai leader harus menyampaikan bahwa company is a place for worship. Jadi, perusahaan adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk mencari materi, bukan hanya untuk bersaing dan berjuang mengalahkan musuh, mengalahkan pesaing, tapi yang ketiga ini yang harus Anda tekankan, bekerja adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda harus membangun kesadaran
bahwa perusahaan ini diciptakan oleh Allah. Perusahaan ini adalah titipan dari Allah. Perusahaan ini adalah amanah dari Allah. Bahkan jabatan kita, pekerjaan kita itu adalah karunia Allah dan itu adalah amanah dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka dengan menanamkan kesadaran bahwa perusahaan adalah tempat untuk beribadah, maka kita bersama-sama akan mengajak semua orang ketika menjalankan tugas, menjalankan pekerjaan, mereka semua meyakini bahwa ini dalam rangka kita menunjukkan sikap-sikap yang baik agar Allah itu bangga kepada kita. Bahwa ini semua kita niatkan agar kita bisa berbakti kepada Allah melalui pekerjaan kita. Sehingga pekerjaan kita bukan hanya bernilai materi, tapi juga bernilai pahala. Kita bekerja, tapi juga kita menjemput kebaikan. Kita bekerja, kita mendapatkan uang dan juga mendapatkan pahala. Kita bekerja, menjemput sukses dunia dan akhirat. Ya, kita bekerja bukan semata-mata karena kita ini taat kepada atasan, tapi karena kita menjalankan perintah Tuhan. Perusahaan sebagai tempat beribadah membuat kita benar-benar memiliki komitmen untuk bisa menjaga kejujuran, menjaga akhlak yang baik dan menjaga sikap-sikap loyal, sikap setia kepada perusahaan. Tidak mungkin orang yang niatnya ibadah itu mau berkhianat, ya, mau melakukan korupsi, mau mengambil keuntungan sendiri, ya, melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan. Tidak mungkin. Ya, banyak orang gampang nih ngomong tentang aku bekerja sebagai ibadah, tapi faktanya dia tidak melakukan hal-hal yang mencerminkan pekerjaan sebagai ibadah. Dia justru merugikan perusahaannya, dia justru mengkhianati kepercayaan atasannya, dia justru menyebar fitnah yang bisa merusak ya, kebersamaan, kedamaian dan kebahagiaan tim. Maka tunjukkanlah cara-cara kepada tim Anda bagaimana cara bekerja sebagai ibadah. Pekerjaanku adalah ibadahku. Inilah yang harus kita sampaikan sebagai seorang leader, ya, sehingga tim kita, karyawan kita dan orang-orang yang berada di dekat kita akan memiliki kesadaran yang sangat utuh tentang apa makna bekerja, apa arti perusahaan bagi kita. Dan ketika Anda bisa menyampaikan dengan baik 3 makna tadi, maka insya Allah mereka akan memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang, ya, niat yang utuh, ya, kemudian komitmen untuk berjuang bersama, dan mereka akan selalu siap diajak untuk memajukan perusahaan agar tumbuh semakin menguntungkan dan semakin membesar. Semoga bermanfaat. Ikuti terus kajian kami di Spiritual Leadership. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.